pa' mi corazón. 'Cause it's the people, 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 people don't really know you. They don't really know you. 'Cause you say people, people, people. No te conoce, no te conoce. I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Did you check on me? Or did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cia Muhammad. Dalam video kali ini saya akan membahas materi mengenai teknik analisis metode etnografi. Metode etnografi adalah pendekatan penelitian kuantitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang kehidupan sosial dan budaya kelompok atau komunitas tertentu melalui observasi langsung dan interaksi partisipatif. Teknik analisis data dalam metode etnografi adalah langkah penting untuk mengubah data yang diperoleh menjadi pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data dalam etnografi adalah langkah pertama yang sangat penting. Data dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti observasi partisipatif. Peneliti tertuju langsung ke dalam kelompok atau komunitas yang diteliti. Mereka tidak hanya mengamati tetapi juga berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari untuk mendapatkan pengalaman langsung dan pemahaman kontekstual. Misalnya, seorang peneliti yang meneliti kehidupan di sebuah desa akan tinggal bersama warga setempat dan berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari mereka, seperti bekerja di ladang atau berkumpul dalam pertemuan sosial. Yang kedua, wawancara mendalam. Wawancara dengan anggota komunitas dilakukan untuk memahami perspektif mereka, pengalaman mereka, dan bagaimana mereka melihat dunia sosial mereka. Wawancara ini bisa dilakukan secara terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tujuan penelitian. Yang ketiga, catatan lapangan. Peneliti mencatat semua yang mereka amati dan alami selama penelitian. Catatan ini dapat mencakup pengamatan visual, audio, dan nonverbal, serta refleksi pribadi peneliti mengenai interaksi yang terjadi. Yang keempat, pengumpulan artefak sosial. Selain wawancara dan observasi, peneliti juga dapat mengumpulkan artefak sosial seperti foto, video, dan dokumen yang relevan dengan kehidupan komunitas yang diteliti. Yang kedua, transkripsi dan kategorisasi data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mentranskripsikan hasil wawancara dan catatan lapangan. Transkripsi merupakan langkah yang sangat penting karena memungkinkan peneliti untuk mengorganisir dan menganalisis data dengan lebih sistematis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, transkripsi wawancara. Semua percakapan yang diperoleh selama wawancara harus ditranskripsikan secara akurat. Proses transkripsi ini dapat melibatkan pengolahan bahasa lisan ke dalam bentuk tertulis. Peneliti harus memastikan bahwa kata-kata yang diucapkan oleh forman tercatat dengan lengkap. Yang kedua, pengelompokan data. Setelah mentranskripsikan, peneliti mulai mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu. Misalnya, jika peneliti meneliti peran gender dalam suatu komunitas, mereka bisa mengelompokkan data berdasarkan tema-tema seperti peran perempuan, peran laki-laki, pembagian kerja, dan sebagainya. Yang ketiga, coding data. Coding data adalah langkah kritis dalam analisis data etnografi. Coding membantu peneliti untuk mengidentifikasi dan
dan mengorganisir tema atau pola yang muncul dari data. Ada dua jenis teknik coding yang umum digunakan. Yang pertama, coding induktif. Coding ini didasarkan pada data yang ada dan peneliti mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari data itu sendiri tanpa adanya teori atau kerangka kerja yang sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya, peneliti meneliti kebiasaan makan dalam sebuah komunitas. Mungkin akan menemukan tema-tema seperti pertemuan keluarga, ritual makan, atau pengaruh agama terhadap pola makan. Yang kedua, coding deduktif. Berbeda dengan coding induktif, coding deduktif didasarkan pada teori atau kerangka kerja yang sudah ada. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori yang relevan untuk mengidentifikasi kategori atau tema tertentu. Misalnya, peneliti yang meneliti hubungan antara kekuasaan dan gender bisa menggunakan teori tentang struktur kekuasaan dalam masyarakat untuk mengkategorikan data terkait hubungan kekuasaan. Coding ini bisa dilakukan dengan tangan atau menggunakan perangkat lunak analisis kualitatif seperti NVivo atau Atlas T yang dapat membantu peneliti mengelola dan menandai data dengan lebih efisien. Yang keempat, analisis tematik. Setelah proses coding, peneliti melakukan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam data. Analisis tematik bertujuan untuk menghubungkan potongan-potongan data yang saling terkait menjadi suatu gambaran yang lebih besar. Proses ini melibatkan beberapa langkah, yaitu yang pertama, identifikasi tema. Peneliti mengidentifikasi tema-tema yang muncul dalam data seperti pola-pola interaksi sosial, nilai-nilai budaya, atau cara individu memandang peran mereka dalam komunitas. Tema-tema ini dapat ditemukan dari hasil wawancara, observasi, atau dokumen yang ada. Yang kedua, klarifikasi dan pengelompokan. Setelah tema ditemukan, peneliti mengklasifikasikan dan mengelompokkan tema-tema tersebut untuk memudahkan analisis. Misalnya, jika peneliti mengkaji konflik antar kelompok, mereka bisa mengelompokkan tema-tema seperti konflik nilai, perbedaan kepentingan, atau negosiasi sosial. Yang ketiga, penyusunan narasi. Peneliti kemudian merangkai tema-tema ini dalam bentuk narasi untuk menggambarkan fenomena yang diteliti. Dalam hal ini, narasi tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana hal tersebut terjadi dalam konteks sosial yang lebih besar. Yang kelima, analisis konteks sosial dan budaya. Etnografi sangat bergantung pada pemahaman konteks sosial dan budaya tempat data dikumpulkan. Peneliti harus mempertimbangkan bagaimana konteks sosial, politik, dan budaya mempengaruhi tindakan dan interaksi yang diamati. Beberapa aspek yang perlu dianalisis adalah: yang pertama, konteks sosial. Peneliti menganalisis bagaimana struktur sosial seperti kelas, etnisitas, dan gender mempengaruhi hubungan antara anggota kelompok. Yang kedua, konteks budaya. Nilai-nilai, norma-norma, dan keyakinan budaya sangat mempengaruhi bagaimana individu berperilaku dan berinteraksi dalam masyarakat. Misalnya, dalam beberapa budaya, status sosial dan hierarki gender dapat sangat mempengaruhi cara orang berinteraksi. Yang ketiga, pengaruh eksternal. Peneliti juga perlu memperhatikan faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, ekonomi, atau peristiwa sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan komunitas yang diteliti. Yang keenam, triangulasi data. Triangulasi adalah proses untuk meningkatkan validitas dan keandalan
dan keandalan temuan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber atau metode. Ada beberapa jenis triangulasi yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, triangulasi metode menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk membandingkan dan memverifikasi temuan. Yang kedua, triangulasi sumber menggunakan berbagai sumber data dari berbagai informan atau kelompok dalam komunitas yang sama untuk mendapatkan pandangan yang lebih lengkap dan mengurangi bias. Yang ketiga, triangulasi peneliti menggunakan lebih dari satu peneliti untuk menganalisis data yang dapat membantu mengurangi bias pribadi dan memberikan pandangan yang lebih objektif. Yang ketujuh, penulisan laporan etnografi. Setelah analisis selesai, peneliti menyusun laporan etnografi yang mendalam dan terstruktur. Laporan ini biasanya berisi yang pertama, deskripsi konteks, penyajian latar belakang sosial dan budaya kelompok yang diteliti. Yang kedua, temuan utama, penyajian tema-tema utama yang ditemukan dalam data disertai dengan kutipan atau contoh dari data untuk mendukung temuan tersebut. Yang ketiga, interpretasi. Peneliti menginterpretasikan temuan-temuan tersebut dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Yang keempat, refleksi peneliti. Peneliti juga mencatat refleksi mereka terhadap proses peneliti, termaksud kendala yang dihadapi dan bagaimana proses mereka dapat mempengaruhi penelitian. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teknik analisis data metode etnografi. Yang pertama, pemahaman mendalam. Etnografi memungkinkan peneliti memahami budaya, kebiasaan, dan perspektif masyarakat secara mendalam melalui interaksi langsung. Yang kedua, data kontekstual yang kaya. Peneliti dilakukan di lingkungan alami sehingga data yang lebih otentik dan kaya konteks. Yang ketiga, fleksibilitas dalam penelitian. Metode ini tidak kaku sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendekatan berdasarkan temuan di lapangan. Yang keempat, mendukung analisis holistik. Etnografi tidak hanya melihat satu aspek, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang saling berkaitan. Yang kelima, memungkinkan perspektif orang dalam atau perspektif. Penelitian ini membantu memahami suatu budaya dari sudut pandang anggota masyarakat itu sendiri, bukan hanya dari perspektif luar. Kekurangannya yaitu yang pertama, memerlukan waktu yang lama. Pengumpulan data etnografi bisa berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun sehingga tidak cocok untuk penelitian dengan batasan waktu ketat. Yang kedua, biaya yang tinggi. Peneliti harus tinggal di komunitas yang diteliti yang bisa menemukan biaya besar untuk transportasi, akomodasi, dan kebutuhan lainnya. Yang ketiga, subjektivitas yang tinggi. Interpretasi data sangat bergantung pada peneliti sehingga ada risiko bias dalam memahami dan melaporkan hasil penelitian. Yang keempat, kesulitan dalam generalisasi. Karena penelitian dilakukan dalam komunitas tertentu, hasilnya sulit digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Yang kelima, hambatan bahasa dan budaya. Jika peneliti bukan bagian dari komunitas yang diteliti, perbedaan bahasa dan budaya bisa menjadi tantangan dalam memahami makna sebenarnya dari interaksi sosial. Mungkin itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah teknik analisis data dalam metode etnografi memungkinkan peneliti untuk menggali dan memahami kehidupan sosial dan budaya suatu komunitas secara mendalam.
Proses analisis yang dimulai dari mengumpulkan data hingga penulisan laporan merupakan satu perjalanan yang panjang dan memerlukan keterlibatan serta refleksi kritis dari peneliti. Dengan memahami konteks sosial dan budaya, peneliti dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan kaya tentang kelompok yang diteliti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.